kembali bersama saya Pak Anton. Kali ini kita akan memasuki bagian kedua atau bagian terakhir materi kita dari bab ke-7, yaitu gereja sebagai tanda dan sarana penyelamatan manusia. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menuntaskan materi kita, yaitu tanda dan sarana penyelamatan dalam hidup manusia. Nah, salah satu poin atau kesimpulan yang kita dapatkan dari materi itu adalah bahwa Allah adalah satu-satunya sumber keselamatan yang sejati. Oleh karena itu, tidak ada cara lain bagi kita untuk mendapatkan keselamatan daripada mendekatkan diri kepada Allah yang adalah sumber keselamatan yang sejati itu. Nah, sejak awal mula Allah itu berkenan menyelamatkan umat manusia. Dan karena itu Dia mengutus para nabinya untuk menyampaikan rencana dan kehendaknya kepada umat manusia. Sampai akhirnya Dia mengutus putranya sendiri untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi di dalam dan melalui diri Yesus Kristus, Allah hadir untuk menyelamatkan kita. Dia menjadi satu di antara kita yang kita kenal dengan Immanuel, yaitu Allah beserta kita. Jadi Yesus itu adalah tanda kehadiran Allah yang paling sempurna dan paling besar, paling nyata. Karena melalui dan di dalam Dia kita mengalami kehadiran Allah sendiri. Nah, Yesus yang telah mendamaikan manusia dengan Allah melalui karya penebusannya, mendirikan gerejanya untuk meneruskan misinya, karya, tugas, dan perutusannya. Jadi, gereja itu adalah tanda kehadiran Kristus sendiri yang kita kenal dengan sakramen keselamatan. Jadi, Yesus itu sakramen dasar yang menghadirkan Allah, dan gereja adalah sakramen keselamatan yang menghadirkan Kristus bagi semua orang. Nah, jadi gereja itu adalah tanda keselamatan, tanda dan sarana penyelamatan umat manusia. Oleh karena Yesus sendirilah yang mendirikan gerejanya sebagai tanda dan sarana keselamatan bagi umat manusia. Dan ke dalam gereja itu Dia menyerahkan atau menetapkan sakramen-sakramennya yang menjadi tanda dan sarana penyelamatan umat manusia. Nah, jadi di dalam gereja itu sendiri terdapat 7 sakramen yang menjadi tanda dan sarana penyelamatan bagi umat manusia. Yang pertama adalah sakramen baptis, yang kedua adalah sakramen Ekaristi, dan yang ketiga adalah sakramen Krisma yang kita kenal dengan sakramen inisiasi. Yang berikutnya adalah sakramen tobat, lalu sakramen pengurapan orang sakit yang kita kenal dengan sakramen penyembuhan. Lalu ada sakramen perkawinan dan sakramen imamat kita kenal sebagai sakramen pelayanan atau sakramen pengutusan. Jadi di dalam gereja Katolik ada 7 sakramen yang merupakan tanda dan sarana penyelamatan bagi umat manusia. Nah, dari 7 sakramen itu ada 3 di antaranya yang kita terima sekali seumur hidup, yakni sakramen baptis. Oleh karena itu tidak ada baptis ulang di dalam gereja Katolik. Tidak ada orang yang 2 kali dibaptis atau dibaptis berulang-ulang, karena sakramen baptis itu adalah materai yang tidak terhapuskan. Jadi sekali kita menerimanya itu berlaku untuk seumur hidup. Nah, sakramen kedua yang juga diterima sekali seumur hidup adalah sakramen Krisma. Dan yang ketiga adalah sakramen imamat. Jadi dari 7 sakramen itu ada 3 di antaranya yang kita terima sekali seumur hidup. Yang pertama baptis, kemudian Krisma, lalu imamat.
Nah, ketujuh-tujuhnya ini merupakan tanda dan sarana penyelamatan bagi umat manusia. Jadi, itu bagian dari materi kita ini. Karena itu, silakan kalian baca dua dokumen yang tersedia pada buku kalian yang juga saya tuliskan di sini. Lalu temukanlah poin penting yang terdapat dalam dokumen tersebut. Ya, apakah tujuan dari sakramen itu? Apakah tanda dan sarana penyelamatan yang terdapat pada dokumen tersebut? Nah, silakan kalian baca pertanyaan yang saya lampirkan pada slide ini, kemudian kerjakanlah itu dengan baik. Sekian pembelajaran kita untuk materi ini, dan selamat mengerjakan untuk anak didik kami.